Satjau YouTube Om Satjau. Nah, kita belajar bahasa Inggris, kita berhasil meluangkan waktu ya, walaupun dalam satu hari mungkin hanya 15 menit gitu. Mungkin dalam satu hari syukur-syukur bisa menyempatkan 15 menit, atau bagi yang sangat serius mungkin selama satu hari bisa belajar 1 jam selama 30 hari gitu. Tentu akan mendapatkan hasil ya gitu. Baiklah, langsung saja kita materi pada kali ini, be able to. Nah, dalam bahasa Inggris ada materi namanya be able to. Tentang apa materi ini? Be able to adalah bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu hal. Artinya kita belajar mengenai kata yang dipergunakan untuk menyatakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, kita menyebutnya dengan be able to. Nah, di dalam materi lain kita mempergunakan ini yang sama ya, yang sinonimnya itu kita mempergunakan kata can. Nah, sekarang kita fokus ke be able to dulu ya. Gitu, walaupun persamaannya tadi ada can, juga ada could. Nah, itu persamaannya ya, dari segi persamaan. Nah, sekarang kita fokus ke be able to. We can use be able to but not can in other tenses and forms. Kita nggak pakai can, kita pakai be able to ini bisa dalam berbagai bentuk, waktu. Nah, itu yang bisa menjadikan kita memakai be able to dibandingkan dengan can. Kelebihannya dia di situ. Di future dia bisa dipakai, di future bisa dipakai, di present bisa dipakai, di past dia bisa dipakai. Nah, artinya dia fleksibel ya. Nah, kita lihat. You will be able to check your progress. Kamu akan bisa mengecek kemajuanmu. Nah, seperti itu. He hasn't been able to play for ages. Dia nggak bisa bermain selama untuk waktu yang lama. Nah, gitu ya. Atau bertahun-tahun dia nggak mampu bermain selama bertahun-tahun. It's nice to be able to relax. Bagus untuk mampu relax. Bagus kalau bisa relax. Being able to speak the language is a great advantage. Mampu untuk bicara bahasa adalah sebuah keuntungan. Misalnya language ya, atau bisa kita ganti being able to speak an international language is a great advantage.
mampu untuk bicara bahasa internasional adalah keuntungan besar. Nah, yang tadi itu dia bisa di dalam other tenses yang future, present, past dia bisa dipergunakan, dan juga bisa dipergunakan di dalam bentuk gerund. Bisa dipakai dalam bentuk gerund, artinya dia di awal kalimat sebagai subjek. Nah, gitu ya. Itu di kalimat yang terakhir tuh. Being able itu sebagai gerund, sebagai subjek. Nah, be able to itu berarti ketika dia di future adalah will be able to. Ketika dia di present itu am, is, are. Be-nya itu adalah to be verb. Be-nya itu adalah to be verb, yaitu am, is, are. Kalau dia I am be able to. Kalau dia he is able to. She is able to. We are able to. Ketika dia di past, dia dipakai was, were. I was able to. They were able to. She was able to, dan lain-lain. Nah, baru ketika dia di dalam bentuk yang gerund menjadi ing, mendapatkan penambahan ing. Being able to. Nah, semua itu satu kesatuan ya. Kita nggak bisa melepaskan to-nya, nggak bisa tanpa be, nggak bisa, semuanya satu kesatuan. Demikian, kombinasikan dengan chapter yang lain belajar bahasa Inggris. Semoga bermanfaat ilmu dari Teacher Satjau. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Thank you. Good luck.